Oke, Pak Ahmad. Pak Ahmad ya panggilannya, betul, ya. Apa nih, Pak, yang bisa kita diskusikan hari Yasin ini? Pak, Oh, lebih sering salah. dipanggil Yasin sih Pak. Oh, Pak Yasin, oke. Oke, Pak Yasin. Apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Ini sambil santai nggak apa-apa loh, Pak, sambil ngopi-ngopi, Pak. Iya, nggak apa-apa Pak. Ya, Bapak kalau Saya ada juga minum. habis bikin kopi Pak. Oke, gitu. Apa nih, Pak, yang pengen didiskusiin? Iya Pak, untuk pertama mungkin seputar CV saya sih Pak, karena kan Iya. beberapa dari kemarin, terus juga dari beberapa platform-platform yang untuk loker ya Pak ya, dari CV saya bilang yang seharusnya saya jual sebagai CV dari CV saya apa sih gitu. Sampai saya kemarin itu Pak ya, sampai kemarin eh, istri pun juga menyarankan gitu untuk Mm-mm. pakai apa namanya jasa untuk buat CV gitu. Tapi saya mikirnya saya coba dulu deh, apalagi kan namanya juga saran dari istri sendiri kan Pak ya pada saat itu. Nah, jadi saya sempat pakai jasa, tapi kok ini saya ngerasanya pakai jasa ataupun saya pun bikin sendiri, kreativitas saya sendiri, sama aja sih Pak gitu. Jadinya saya bilang, saya ini harusnya informasi apa sih yang di CV saya gitu. Nggak terlalu berbelit-belit, nggak terlalu banyak, terus juga padat sih Pak. Karena kan biasanya apalagi termasuk saya pribadi ya Pak ya, untuk beberapa pengalaman kerja, terus juga beberapa achievement yang non certified yang saya tidak masukkan, beberapa juga secara job desk saya pribadi, saya tidak masukkan semua gitu. Nah, itu yang bikin saya bingung Pak di CV saya sampai saat ini. Oke, ini saya jawab dulu ya, Pak ya. Terkait dengan saya nanya dulu, Pak, secara gambaran Bapak total pengalaman kerja berapa tahun, Pak, berarti? 5? 4? Saat kalau untuk secara formalitas Pak ya, bukan Jumlah formalitas itu 5 tahun Pak. 5 Untuk tahun secara ya? non formalnya saya sudah mulai cari kerja itu di 2012 pada saat kuliah. Kuliah udah kerja? Iya, nyari kerja Pak. Kerja selama kuliah itu ada di CV nggak? Kenapa Pak? Pekerja pada saat kuliah itu pekerjaannya dimasukkan ke CV juga nggak? Enggak Pak. Oh, nggak ya? Itu secara pengalaman, maksudnya pengalaman saya yang saya cari pada saat itu gitu. Bukan pada saat ini kan, apalagi biasa kan apa namanya pada saat untuk masukkan CV yang formalitas Pak gitu. Jadinya saya bingung ini masukkan formal, non formal, jadinya nggak padat gitu Pak isinya. Oke, mantap. Ini sebenarnya kalau saya lihat sekilas dari CV-nya ya, Pak, untuk CV yang dalam Ya, tanda kutip padat, itu punya Bapak tuh padat dan menarik gitu. Warnanya tuh hidup gitu, menyenangkan gitu ya, dilihat itu menyenangkan gitu. iya Nah, Pak. kalau saya cocokkan dengan penjelasan Bapak gitu ya, saya juga setuju bahwa untuk orang dengan pengalaman banyak seperti Bapak, informasinya masih terlalu sedikit. Dalam arti gini, pasti Bapak memfilter kata-kata atau memfilter sesuatu informasi yang akan dimasukkan. Takutnya Bapak nganggap simpel itu sama dengan harus satu halaman. Jadi Bapak kalau memang Ya, tadi, betul Pak. ya yang namanya simpel itu tidak harus satu halaman, Pak. Sayang, takutnya nanti Bapak satu salah prioritas, gitu ya. Harusnya yang dimasukkan yang ini informasinya karena ini menarik, malah Bapak masukin yang ini. Atau harusnya Nah, malah tidak diseleksi. Ini sama ini penting mana? Penting semuanya. Tapi karena nggak ada space akhirnya diseleksi. Nah, itu Pak. Contohnya tadi yang achievement-achievement itu gitu. iya Nah, Pak. nah gitu. Jadi di situ Pak, gitu. Jadi kalau terlihat dari CV Pak, mungkin saya jelaskan sedikit bahwa CV yang bagus itu memenuhi dua hal. Pertama, benar cara bikinnya. Kedua, benar Iya cara Pak. pakainya. Oke? Benar cara pakainya. Benar cara bikinnya saja, cara pakainya salah, itu kurang optimal. Contoh, benar cara bikinnya tuh misalkan pokoknya informasi yang dibikin udah benar gitu ya Pak ya. Kemudian desainnya udah Iya benar, Pak. tapi caranya salah. Dalam arti caranya salah adalah Bapak ngirim lamarannya cuma lewat email saja gitu. Jadi cuma single channel gitu. Atau Iya misalkan Pak. yang nomor dua adalah Bapak menggunakan multi channel banyak platform gitu, tapi platformnya informasinya kayak masih seadanya. Misalkan akun LinkedIn-nya masih belum lengkap gitu. Ya, akun belum lengkap, tidak banyak aktivitas, ya udah mulai ngelamar, gitu-gitu. Atau misalkan Bapak ngelamarnya itu masih
kurang mencari infonya. Jadi hanya pasif, misal kalau ada info ya saya apply, kalau enggak gitu. Jadi kurang berburunya gitu. Gitu. Atau yang lain adalah Bapak berburu terus, tapi tidak menunggu. Jangan salah, Pak. Gitu. Pekerjaan itu bisa diperoleh dengan cara Bapak tidak usah mencari. Caranya dengan apa? Branding, Pak, gitu. Jadi personal branding gitu. Karena misalkan kita sebut LinkedIn saja, pekerjaan di LinkedIn itu caranya ada banyak. Yang aktif misalkan nomor satu, kan ada menu job tuh di atas ibaratnya ya. Kan Bapak Ada Pak. cari terus Ada. di apply gitu kan. Atau misalkan ada koneksi Bapak rekruter gitu ya. Beliau posting lowongan. Di posternya ada tuliskan silahkan kirimkan lamaran melalui email ini. Kirim gitu kan. Tapi mungkin juga Bapak dengan profilnya lengkap, kemudian sering ada interaksi dengan pengguna LinkedIn yang lain, komen sana sini gitu ya. Kemudian berdiskusi secara sehat, kemudian Bapak ada sharing-sharing info melalui postingan gitu ya, sharing ilmu begitu. Maka nanti akan ada momen di mana jika network Bapak mulai tumbuh, Bapak akan dikenal sebagai seorang misalkan ahli di bidang sales and marketing gitu. Suatu saat dalam tanda kutip ada orang yang menggunakan LinkedIn Recruiter gitu. Jadi kan ada LinkedIn versi Recruiter gitu ya, atau LinkedIn Premium biasa juga boleh gitu. Beliau masuk terus ngeliat, oh ini Bapak, ini nih menarik bisa nih, Bapak langsung ditawari gitu, dikirimin DM gitu. Jadi Ya. banyak cara itu namanya optimasi gitu. Nah, kalau dari saya itu adalah contoh benar bikinnya, tapi salah cara pakainya, kurang tepat. Jadi kurang optimal. Atau sebaliknya Ya, Pak, Pak. caranya udah benar, sono sini udah benar, tapi bikinnya kurang benar. Bikin kurang benar apa misalkan, ya itu tadi, desainnya masih berantakan, banyak typo nggak sadar gitu ya. Banyak informasi Ya, penting Pak. malah tidak dimasukkan gitu, hanya karena mengejar halaman. Gitu, oke. Halaman CV itu 1 sampai 3 halaman itu masih wajar gitu. Halaman itu hanya menjadikan acuan bahwa oke, ini masih masuk gitu dalam batas kewajaran tersebut. Tapi dari takutnya nanti kalau mengejar halaman ya tadi malah menseleksi dari yang harusnya dimasukkan semua Ya, gitu. ya. Nah, itu nanti Heeh. yang harus Bapak cek gitu ya. Atau malah Iya, salah iya. dua-duanya, ini kurang tepat, ini kurang tepat gitu. Sehingga apa nanti yang harus Bapak lakukan? Jadi gini, Bapak harus sadar bahwa yang namanya CV itu adalah duplikat kemampuan profesional diri. Jadi kemampuan profesional Bapak yang sudah pernah dialami ya, dituangkan dalam Nah, tulisan ini. Oke. Setelah dituangkan dalam tulisan ini, ibaratnya tuh CV-nya itu yang diduplikat ke tempat lain gitu. Gitu. Yang artinya misal Bapak punya pengalaman kerja katakanlah yang profesional yang terakhir itu ada 5 gitu, 5 pengalaman. Ya pastikan di CV juga ada 5 gitu. Gitu ibaratnya. Ini termasuk masa yang udah diseleksi ya, bukan yang kayak yang udah lama sekali atau yang pendek-pendek itu nggak usah gitu. Gitu. Nah, kalau yang di CV ada 5, jangan sampai yang di LinkedIn cuma ada 2 gitu. Ya kan? Dicek. saya sih kadang pribadi Pak ya, Hmm? kenapa saya sampai saat ini fokusnya pada satu halaman, ada beberapa saya bilang ya dalam tanda kutip, HRD atau HC dari perusahaan itu sendiri bilang, apa namanya, kan saya selalu kalau komunikasi dengan HRD saya bilang, ya jujur-jujuran aja gitu supaya saya tahu kekurangan saya apa gitu kan pada saat untuk, di sisi berkasnya sendiri gitu. Nah pada saat itu dia bilang, "Ini punya kamu ini terlalu bertele-tele, ini job desk-mu terlalu banyak." Nah saya bingung jadinya. Nah job desk saya ini yang saya kerja secara basic, kalau bicara secara basic, eee, job desk saya bisa dibilang termasuk bisa dipadatkan gitu. Cuman pada saat ya kelebihan lainnya itu kita di apa namanya, job desk-nya saya masukkan juga di situ gitu. Jadinya bahasanya dibilang ini ada beberapa dan hingga saat ini saya bilang, dari sisi HC atau HRD itu sendiri bilangnya bertele-tele Pak, makanya agak bingung gitu. Gini, mungkin secara kalau saya coba tebak ya gitu. Biasanya itu kalau ada yang bilang bertele-tele itu seperti ini, Pak. Job. Jadi gini, orang yang sudah memiliki pengalaman kerja, oke, dalam CV-nya Iya dominan itu Pak. adalah menonjolkan kemampuan kerjanya. Oke. Iya Jadi sama. kalau orang yang punya pengalaman pekerjaan yang dia tonjolkan organisasi menurut saya kurang tepat, ya kan? Jadi porsi paling banyak dibahas di situ adalah pengalaman kerja. Nah, Iya. pengalaman kerja itu tidak hanya ditulis sekedar pernah
Sekedar pernah tuh gimana sih? Sekedar pernah tuh hanya menuliskan nama perusahaan, terus periodenya kapan sampai kapan, kemudian kita posisinya sebagai apa jabatannya. Itu seolah-olah kayak saya pernah di sini sebagai ini. Nah, itu ngomong sekedar pernah. Oke. Nah, pengalaman kerja, Oh, iya. oke, itu hanya ngomong sekedar pernah. Pengalaman kerja itu paling yang strong gitu ya, yang powerful itu harus ada 5 poin. Kalau hanya pernah itu cuma 3. Nama perusahaan, terus timestamp-nya periodenya kapan, ya kan? Terus jabatan kita sebagai apa. Itu cuma sekedar saya pernah di sini gitu. Tapi ada 2 lagi yang jangan sampai lupa. Apa ini? Job deskripsi. Oke? Iya, Pak. Itu. Yang nomor 5 adalah pencapaian. Nah, 2 poin ini biasanya jadi masalah. Entah dia tidak ditulis, apa ditulisnya tuh bahasanya ngambang. Itu yang salah satunya bisa dibilang sebagai bertele-tele nantinya. Ini cuma kita tebak-tebakan salah-salahan. Maksudnya gimana? Iya, Contoh, Pak. job deskripsi. Job deskripsi itu silahkan sampaikan fungsi Anda ya, tugas tanggung jawabnya Anda di sana yang Anda lakukan. Gitu. Banyak orang yang misalkan menuliskannya hanya sekedar memimpin tim sales gitu. Ya, saya tahu yang namanya supervisor misalkan itu yang memimpin staff gitu. Iya, Tapi bukan seperti iya, itu betul. gitu. Langsung sampaikan saja gitu. Misalkan eh, membawahi misalkan gini, membawahi 20 orang staff untuk area mana gitu. Atau misalkan melakukan penjualan produk ini di area sekian atau bertanggung jawab untuk menghandle sekian orang dan sekian outlet gitu. Jadi job desk itu munculkan angka. Paling gampang tuh job Oh, desk itu munculkan angka iya, Pak. gitu. Angka tuh angka apa? Aku sebut biasanya angka yang bersatuan. Angka yang ada satuannya. Sekian unit, sekian orang, sekian cabang, sekian. Nah, pokoknya ada angkanya di belakang. Itu. Paling salah satunya triknya. Nomor 2, angka yang ada nominalnya gitu. Itu job desk-nya gitu. Menjual produk ini dengan target penjualan per bulan sekian rupiah misal gitu. Gitu. Itu real gitu. Daripada misalkan job desk-nya cuma sederhana gitu ya, menjual produk handphone gitu. Ya, kita tahu Pak, di dunia ini namanya sales handphone, jualan handphone. Tapi yang Iya, kita betul. pengen tahu itu adalah job desk Anda gitu. Itu. Artinya untuk secara detailnya, Pak, ya, Secara detail. pada saat menjadi apa Ya, namanya, pada saat heeh, gitu. Nah, akhirnya kalau kalau tidak dibikin angka gimana, Pak? Biasanya kalau tidak muncul angka atau yang sifatnya general tadi, itu poin-poin keluar banyak tuh. Ya, kalau Bapak bikin iya. balance and numbering itu keluarnya banyak tuh. Padahal ya kalau kita mau nanti dianalisis itu bisa digabung. Ini tuh sebenarnya kayak sama kayak ini hapus gitu. Ini sama ini bisa digabung gitu. Iya. Itulah yang mungkin salah satu poin ya yang menurut saya itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang bertele-tele. Langsung aja 3 poin saja gitu. Jadi kalau ada job desk, ada 3 bullets gitu ya misalkan, 3 atau 4 boleh lah. Tapi 3 bullets saja. Misalkan di sana ada langsung menyampaikan gitu, scope-nya, scope kerjanya. Apa yang Anda jual, misalkan aku ngomongnya sales aja gitu ya Pak ya, misalkan biar lebih gampang gitu. Scope-nya tuh apa yang Anda jual, apa yang Anda handle, seberapa besar cakupannya gitu. Jadi biar kita ada situation, kita ada dimensi gitu. Gitu. Artinya Anda dibuat tuh kayak seperti orang yang membaca ada gambarannya gitu ya, ada Pak, ya? gambaran gitu. Oh, Anda tuh siap, baik. membawahi berapa orang, ya kan? Terus orang-orang ini ngapain? Cakupannya seberapa luas? Nah, paling gampang tuh itu. Ini namanya dimensi itu tadi. Biar kita udah tahu resource-nya seperti apa ya. Itu habis itu cakupannya dari sisi ruang dan waktunya tadi. Jadi tanggung jawabnya udah langsung kebentuk sebagai suatu dimensi gitu. Membawahi sekian tim untuk menjual produk ini di sekian outlet untuk provinsi ini misalkan gitu. Memang agak Ya, Pak. panjang, tapi kan itu langsung jalan 1 kilometer udah kelar. Ya kan? Yang pertama itu. Gitu. Jadi sampaikan dimensinya gitu. Yang kedua adalah
target apa yang ingin dicapai di sana, gitu. Target apa yang dicapai, gitu. Produk apa, gitu. Nah, mencapai ini ya tidak hanya berkaitan dengan sisi kita. Kalau kita penjual kan nyampainya kan hanya misalkan mampu menjual sekian sekian produk gitu kan. Targetnya sekian atau targetnya ini. Setiap bulan, setiap apa ada skalanya gitu. Tapi mungkin ada dari sisi customer-nya juga gitu. Kita pengen customer-nya seperti apa gitu. 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 Jadi Heeh. kayak Tapi gitu. untuk contoh khususnya Pak ya, untuk kan apa namanya, mungkin Bapak pernah dengar kredit analis untuk di pembiayaan Pak ya, multi finance. Hmm. Nah, itu kan apa namanya, kredit analis kan tidak ada target, apa namanya, target secara untuk berapa analisa, ada analisa kelayakan konsumen pada saat itu, terus juga Hmm. secara untuk KPI dan untuk target progresnya itu kan di kredit analyst cuma FID begitu, kayak fast installment default Hmm. gitu. Hmm. Apakah itu bisa maksudnya sebagai salah satu di job desk terperinci gitu? Apalagi kan Gini. maksudnya ini kan kalau kita sales kan jelas gitu Pak, angkanya Ya, gitu. Nah, betul. sementara itu kredit analis kan agak ngambang angkanya gitu Pak. Oh, ya gini aja, Pak. Kalau namanya kredit analis itu berarti Bapak menganalisis data apa, ya. Misalnya ada pengajuan Ya dong Pak. lah di situ. Untuk produk Mhm. apa, Ya Pak. untuk Oh pengajuan ya. wilayah mana saja atau dari cabang mana saja. Kan pasti ada kredit analis kan ada yang staff-staff gitu terus ada yang jadi satu gitu kan. Mungkin Bapak leadernya ini gitu kan. Gitu. Iya Jadi Pak. intinya cakupannya tadi, Anda menganalisis tuh untuk pengajuan-pengajuan yang sifatnya apa, untuk barang apa misalkan, ya kan? Itu. Iya Atau Pak. bisa nyebut barang tertentu, kalau multi produk ya mungkin langsung bilang multi produknya ini apa gitu, untuk area mana saja yang berasal dari berapa cabang gitu. Nah, Jadi untuk maksudnya produk-produk itu iya, silakan Pak. setelah menganalisis produknya ini, kan namanya analis itu kan pasti keluarnya data kan. Betul. Nah, data ini Bapak diberikan untuk siapa saja pihak-pihak yang berkepentingan dengan data ini, untuk apa gitu. Gitu. Itu juga disampaikan. Jangan hanya berhenti ke ini cakupan saya ini, ya kan? Iya Pak. Outputnya data dong gitu. Nah, setelah itu data Iya Pak. itu di-report kemana saja atau ini dibutuhkan departemen mana saja gitu, untuk keperluan apa saja gitu. Gitu. Pasti kepentingannya ya tetap dong gitu. Orang namanya orang ada analis gitu ya. Pasti kan semua perusahaan tuh mikirnya gini, Pak. Ekspansi keuntungan dan minimalisasi kerugian kan. Ya sudah, sudut Iya betul pandangnya Pak. dari sisi itu. Gitu. Lihat dari sisi Heeh. situ. Data ini bisa untuk misalkan meningkatkan omset, ada omset growth gitu. Ya, tapi namanya data analis tuh pasti data untuk ada risk kan pasti yang bisa Iya betul Pak. ditekan dengan melihat data tersebut kan gitu. Iya Ya betul itu, Pak. ya udah gitu. Intinya kan itu. Ada Mmm. cakupannya apa, setelah itu Anda melakukan cakupan itu tadi ya, data apa ya, untuk area mana, ini usulan aja ya Pak ya, untuk area mana gitu, cakupannya kan jelas gitu. Setelah itu data tadi output-nya apa dan diberikan ke pihak mana saja untuk keperluan apa gitu. Iya. Ini untuk penentuan apa, pasti nanti bahasanya saya ikut Bapak saja gitu, tapi yang saya gambarkan pasti itu akan bisa untuk tadi, perusahaan itu butuhnya itu omset dan omset growth jelas, gitu kan. Iya Pak. Tapi kan tetap ada risk, pasti pasti ada yang namanya risk analisis, analisis risk pakai ini juga bisa gitu. Iya Oh, Pak. ini data yang masuk ke saya kok kayak gini terus nih. Ini sebenarnya nggak usah saya analis, sudah recheck ini. Wah, ini salesnya yang salah nih. Ini data kayak gini nggak ke saya, Heeh. berarti Anda ngunjunginya ke orang-orang yang ini, wah, Anda screeningnya gimana, gitu-gitu. Gitu kan, daripada udah Mhm. diolah-olah ke data analis ternyata ini sejak awal orang udah ketahuan dia misalkan nggak mampu, misalkan mau ngajuin kredit atau gimana dan lain-lain gitu. Intinya data tersebut Iya pasti ada Pak. keperluan untuk ekspansi dan nahan biar kita nggak ada kerugian gitu kan, menekan kerugian atau risk Tapi apapun lah untuk gitu. bahasanya iya Pak, tapi untuk bahasanya, apa namanya, eee
analisa kelayakan debitur itu masih ngambang atau gimana, Pak? Analisa kelayakan untuk pemberian plafon untuk pinjaman seperti itu, Pak? Atau harus dispesifikan lagi, Pak? Ini kalau itu kan definisi data analisisnya ya Pak ya gitu. Nah, Bapak itu, harus Pak. pisahkan antara posisi saya sebagai ini saya nggak tahu ya. Posisi saya sebagai staff, apa saya supervisor atau saya manajernya gitu. Gitu. Jadi istilah-istilah katanya tuh mungkin itu memang fungsi Bapak juga gitu kan. Tapi job desk-nya jangan job desk-nya staff, misalkan Bapak supervisor. Paham nggak Pak? Gitu. Misal kredit analisis staff sama kredit analisis manager. Saya nggak tahu ada nggak sih kredit analis manager itu. Analis manager gitu Ada, Pak. mungkin. Ada kan analis Ada, manager Pak. pasti ada dong, gitu kan? Gitu. Ada, Nah, Pak. sekarang ya memang benar sebagai seorang pimpinan itu dia pasti akan kalau anak buahnya butuh bantuan ya kita turun tangan, gitu kan? Ya, betul, Gitu. Pak. Heeh. Tapi kan job desk itu kan Anda harus juga menonjolkan tidak dari sisi analis doang, tapi ada sisi manajerial di situ, ada sisi supervising di situ, Oh, gitu. Jadi nulis ada job untuk desk developing-nya, Pak, ya? iya gitu, ada gitu, Heeh. Betul, betul, Pak. gitu. Bapak nggak kerja sendiri kan ada tim kan? Ada, Pak. Gitu. Nah, gitu. Ini makanya saya sampaikan dulu. Ini Bapak udah punya scope nih, wilayahnya sini, ya kan? Setelah ada lingkupnya, kan ada output. Outputnya ini ya dibutuhkan oleh pihak-pihak mana saja, ya kan? Nah, setelah udah ada kebutuhan oleh pihak-pihak mana saja, Bapak mungkin di situ ada fungsi-fungsi yang sifatnya itu monitoring gitu misalkan. Ya, atau melakukan suatu update secara berkala siapa. Nah, setelah Bapak tahu fungsinya ini adalah fungsi jabatan yang analis gitu. Nah, setelah itu Bapak Oh. lihat tuh dari fungsi strukturalnya Bapak sebagai apa gitu. Kalau fungsi strukturalnya tadi Bapak sebagai supervisor atau sebagai asisten manajer gitu ya. Ngomongin lingkupnya ini tidak hanya dari lingkup pekerjaan gitu, tapi ada lingkup berapa orang yang Anda bawahi gitu kan, membawahi berapa orang gitu. Ada lingkup area mana yang dalam kurung berapa cabang misalkan gitu. Gitu. Atau region tertentu gitu, Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat gitu. Atau satu pulau ini atau satu provinsi ini Ya. gitu. Itu. Karena tadi saya ingatkan dari ada namanya fungsi jabatannya, yang struktural ada gitu ya. Misal gini, bayangnya gini, sales manager, job desk-nya ada job desk sales tapi fungsinya manager gitu. Gitu. Oh, ya, Sales paham, paham, paham. manager jadi Heeh. bahasanya tuh harus ada sisi sales-nya tapi digabungin sama fungsi Anda sebagai manager. Jangan sampai tulisan sales Nah, manager yang job desk-nya adalah job desk staff. Paham nggak, Pak? Gitu. paham, Makanya Pak. nanti jadinya kecampur. Nah, itu tadi. Salah satu fungsi yang disebut sebagai mungkin bertele-tele, mungkin ada pengulangan tadi. Mungkin pengulangan itu juga, ini nggak tahu ya, salah-salahan lagi ya. Mungkin pengulangan itu juga bisa muncul karena Anda pisahkan mungkin ya di job desk, fungsi deskripsi analis juga masuk, tapi fungsi Anda sebagai seorang leader juga masuk, tapi dipisah gitu mungkin. Gitu. Mungkin akan ada istilah mengawasi, mengelola, memimpin gitu ya. Tapi nanti akan ada fungsi yang sifatnya seolah-olah itu Bapak juga orang lapangannya gitu, padahal bukan. Gitu. Makanya tadi sales manager fungsi salesnya ada bahasanya, manajerialnya ada bisa gitu. Kan Bapak misalkan tadi analis supervisor, analisnya ada, supervisornya ada. Nah, gitu. Supervise ada fungsi kontrol, ada fungsi pengawasan, ada fungsi development-nya gitu. 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 Nah, Ya, di Pak. breakdown aja unsur-unsurnya dulu itu kan gitu. Gitu. Apa sih unsur-unsurnya data analis itu? Pasti kan ada produknya, ya nggak sih? Ya, Gitu. Pak. Produknya, ada prosesnya, nah, ada outputnya. Apa yang Anda lakukan dengan produk? Produk ini ya cakupan areanya gitu ya dan lain-lain. Prosesnya, ada yang proses analis, Bapak fungsi kontrolnya di mana dan lain-lain. Ada outputnya. Ini outputnya dikasih ke siapa aja, yang ngasih misalnya ini dikasih ke manajer sana, yang ngasih si staff apa Bapak, misalkan gitu. Nah, gitu. Udah gini. Ya, dan itu kan kalau dibikin balance and numbering cuma tiga atau 4 lah gitu. Nah, saya nggak tahu nih CV yang Bapak yang sekarang gitu ya, bisa saya bilang bahwa itu adalah
definisi standar nggak sih gitu? Gitu. Ini saya nggak usah Banget, Pak. sharing dulu ya. Itu kayak standar gitu. Itu bener-bener ya saya tahu fungsi analis itu ini berarti gitu. Gitu kan? Gitu. Atau misalkan saya nulis apa ya? Analoginya misalnya saya bilang eh, sales head gitu. Oh, enggak sales head. Ya misalnya kayak sales supervisor gitu ya. Terus saya tulis aja eh, sales supervisor untuk membawahi sales staff dengan cabang penempatan sini atau area sini. Ya, ya, Iya, Pak. saya tahu gitu. Ibaratnya namanya supervisor itu pasti akan membawahi staff. Ya udah gitu. Tapi itu bukan job desk, Pak, gitu. Yang Bapak lakukan apa gitu kan. Gitu. Apa yang dilakukan staf Anda yang akhirnya tadi ada fungsi-fungsinya gitu. Gitu. Ya kan? Tapi untuk jadi cakupannya kan, apa namanya, saya kan kemarin sempat belajar soal ada, apa namanya, postingan di LinkedIn itu Hmm? bicarakan soal, CV apa, CV kreatif, CV atau ATS gitu. Nah, ini, kalau saya bicara CV kreatif untuk memasukkan job desk dan memadatkan itu untuk secara CV kreatif itu sendiri jadinya kayak, kayaknya kayak pikiran saya lebih baik bikinnya CV ATS saja daripada dia bikin CV yang saat ini gitu yang saya punya, Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana soal itu, Pak? Kalau Bapak mau mau bikin ATS apa enggak sebenarnya tergantung industrinya juga sih, Pak, gitu. Tergantung industrinya juga, tergantung Bapak pakainya platform apa. Kalau Bapak misalkan lewat lewat email, lewat lewat yang pakai database gitu ya, gitu. Jadi kayak sistem gitu, platform apa Ya, gitu, biasanya saya memang sarankan lewat pakai ATS gitu. Jadi biar bisa terdeteksi gitu. ATS kan sederhana. ATS tuh nggak ada fotonya kok, Pak, gitu. Jadi Bapak kasih foto di paling atas gitu, terus teks baru mulai ke bawah. Tapi dia nggak iya, Pak. bikin kolom kanan kiri gitu ya, Pak, ya, gitu. Ya, yang menurut saya itu dari sisi situ. Karena kalau dibikin ATS Bapak jadi 2 halaman juga nggak masalah gitu, tapi silahkan Benar. dijabarkan. Saya takutnya nanti Iya, tadi loh, Pak, dari sisi kita yang punya pengalaman pekerjaan banyak harusnya ditonjolin kan gitu. Harusnya iya ditonjolin betul, dari Pak. sisi, "Oke, saya bisa ini, saya bisa ininya," gitu. Tapi takutnya gitu ya, di sana kita cuma cuma menuliskan sekedar saya pernah ini gitu. Atau tadi cuma tadi misalkan job desk si analis gitu, padahal Bapak mungkin fungsinya, saya yakin fungsinya bukan staff juga di sini gitu. Jadi kayak fungsi pengendaliannya gitu ya, itu, monitoring-nya, terus delegasinya, terus ada pengambilan keputusannya, itu juga harus muncul istilah-istilah gitu kan, gitu. Oh, iya, Pak, Ya iya dong, kan paham. Bapak Bapak kan bukan staff misalkan. Makanya tadi saya analoginya pakai sales saja gitu. Ada sales, ada manajer. Ya fungsi sales-nya ada gitu ya, istilah-istilah di sales-nya untuk posisi analis. Ini ya Bapak korelasikan aja ya, saya nggak akan sampaikan Iya, di Pak. sisi sini gitu. Jadi yang dari sisi sales-nya ada, dari sisi manajerialnya ada gitu. Manajer itu yang ngapain gitu kan. Ya tadi gitu, nge-support, nge-training, motivasi mungkin kayak gitu, delegasi ini itu gitu kan. Habis itu fungsi monitoring, fungsi kontrolnya gitu, kayak pengambilan keputusan juga gitu kalau ada apa gitu. Kemudian yang ya fungsi-fungsi standarnya ya Pak ya, kayak gitu. Iya, Pak. Jadi lebih ke, Heeh. apa namanya, peran-perannya ke arah sana gitu. Makanya dari bulan 12 kemarin coba riset lihat, profil-profil lain, terus juga apa namanya, rekan-rekan yang mencari loker juga dibuatnya seperti ini. Jadi, banyak tumpang tindih yang jadinya saya harusnya, pengambilannya untuk, pada perusahaan ini saya harus bikin begini, pada saat pengiriman bayi ini, saya harus buat seperti ini. Karena kan selalu ada perbincangan, apalagi di LinkedIn Pak ya, diperbincangan kemarin per akhir bulan A1 sampai awal bulan 2 kemarin itu pembicaraan soal, CV ATS sama CV kreatif gitu, Pak. Ya Makanya kalau jadinya saya CV ya, kalau Bapak mau berbicara soal CV ATS, CV kreatif sih nggak masalah, Pak. Maksudnya tergantung yang mana gitu ya. Yang misalkan ya, Bapak Pak, ngerasa, oke, kalau Bapak mau coba pakai ATS juga nggak masalah. Cuman yang penting tadi, baik. karena ada orang yang dapat kerja pakai CV ATS, ada yang pakai CV desain juga gitu, ya kan. Yang Iya, Pak. kalau mau nilai itu nanti Bapak ukur dulu, gitu. Misal gini, saya target ngirim lamaran sehari 10 gitu misalkan. Saya rutin Iya, tuh Pak. seminggu gitu.
Saya pakai platformnya ABCD, nanti saya lihat responnya gimana, ya kan. Oh, dari 10 seminggu kok, berarti kan Bapak ngirim seminggu 70 tuh, kok ada panggilan katakanlah 10, tapi 10 ini yang 7 kok dari LinkedIn, kok 3 yang lewat email gitu. Oh, berarti lewat LinkedIn itu kayak begini, oh berarti aku besok, akan coba cari, loker di LinkedIn lebih banyak, lebih dari 10 misalkan gitu. Jadi harus ada yang diuji dulu, Pak, gitu. Nah, untuk Oh, menguji sistem eliminasinya, Pak, ya? biar tahu polanya dulu, Pak, mana Iya yang iya, cocok Pak. gitu ya, gitu kan. Saya nggak tahu di daerah Bapak tuh lebih banyak orangnya pakai apa gitu, nggak ada yang bilang 100% pakai ETS dijamin dapat kerja, enggak, gitu. Lewat desain 100% dapat kerja, enggak, gitu. Ada kecocokan-kecocokan tertentu gitu. Nah, sebelum, melangkah ke sana itu kan berarti kan bener cara pakainya, terus habis itu dianalisis gitu kan, Pak, gitu. Cuman ya tadi, Iya, yang saya, mungkin buat teman-teman yang nanti nonton ini juga ya, ya untuk teman-teman yang, punya pengalaman kerja lama, sudah bakal pro hire misalkan kayak gitu dan levelnya udah nggak di level staff, ada fungsi manajerialnya juga gitu. Jangan sampai lupa bahwa job desk itu harus ya ada 2 unsurnya. Memang ada fungsi fungsi Anda di posisi tersebut yang ya tadi ya sales, analis gitu ya, gitu, dan lain-lain gitu. Tapi ada fungsi fungsi kontrolnya, dalam tanda kutip fungsi strukturalnya gitu, gitu. iya. Ada Secara fungsi-fungsi. manajerialnya lagi, Pak, ya? Iya, gitu. Fungsi-fungsi sebagai namanya kan membawahi. Membawahi kan berarti Anda Betul. punya sumber ada sesuatu yang harus Anda pikirkan dan lakukan, tapi tim Anda enggak, dalam tanda kutip ya, gitu. Gitu. Makanya Betul, Pak. kata-kata kunci itu harus muncul gitu. Kata-kata kunci itu harus muncul dan nggak harus dibikin tulisnya poin-poinnya banyak, Pak, gitu. Makanya bisa 3 poin aja, paling simpel tadi. Kasih gambaran skopnya apa, terus habis itu setelah itu keluar jadi output, outputnya diapakan gitu, ya kan. Setelah diapakan itu nanti Bapak yang lain adalah, fungsi-fungsi yang mungkin berhubungan dengan bagian lain atau departemen lain gitu. Sehingga yang saya bayangkan, Pak, harus ada tidak cuma ada kata-kata hubungan sama analis dan lain-lain kayak tadi ya, Pak, ya, contohnya gitu, tapi fungsi-fungsi lainnya gitu. Mungkin ada kata kunci perencanaan gitu kan, ada kunci kunci misalkan, tadi fungsi kontrolnya gitu ya, Pak, ya, gitu. Atau ada fungsi pengawasan, pengarahan, pengambilan keputusan gitu kan. Terus ada pemberdayaan teman-temannya gitu kan, delegasinya gitu, fungsi Artinya dalam tanda kutip kata motivasi kuncinya timnya. sebagai seorang manajerial, Pak, ya? Iya, ya harus berimbang gitu, ya Iya, kan? betul, Pak. Gitu. Heeh. Nggak cuma nggak cuma dari sisi salah satunya, kalau cuma sisi manajerialnya nanti Bapak kelihatan kayak nyuruh-nyuruh doang gitu nggak sih, gitu kan. Ya nggak sih, Iya, Pak, betul, Pak. gitu. Iya, Nah, tapi betul, Pak. juga nggak harus dari fungsi fungsi, fungsi jabatan tersebut, posisi tersebutnya, yang non strukturalnya, cuma job desk-nya aja. Jadi kayak, "Lah ini Bapak kok jadi pelaksana sih job desk-nya?" Gitu. Harus harus imbang gitu, Pak, gitu. Nah, nanti kalau misalkan, Bapak mau ya silahkan masukkan kata-kata kunci itu. Gimana melihat tim itu sumber dayanya seperti apa, terus bikin perencanaan, habis itu eksekusinya gimana, itu strateginya Bapak gitu kan. Untuk mencapai KPI yang dikejar itu, saya nggak tahu itu apa KPI-nya gitu. Terus habis itu gimana cara monitoringnya itu. Habis itu kalau udah ada output-nya seperti apa, hasilnya seperti apa, itu hasilnya mau diapakan gitu. Dibawa ke tim finance untuk apa, dibawa ke tim marketing mungkin untuk apa, dikasih ke atasannya Bapak lagi untuk apa gitu kan. Gitu. Habis itu untuk memotivasi tim biar lebih bagusnya gimana gitu dan lain-lain lah. Kata-kata kunci inilah yang silahkan dimasukkan gitu. Nah, kalau misalkan masing-masing kata kunci ini dimasukkan dan kalau menurut saya di dalamnya itu bahasanya tadi ya, Pak, pakai yang sistematis dibentuk lewat angka, dikasih gambaran skopnya dan tidak ada hal yang berulang gitu loh, Pak, antara satu poin dengan poin yang lain. Kayak seolah-olah ini bisa digabung atau ini sebenarnya sama kayak ini gitu. Nah, Pasti bertele-tele itu nggak ada gitu. Itu sih menurut saya gitu. Jadi silahkan dibikin seperti itu. Kalau akhirnya satu halaman nggak cukup nggak masalah gitu. Gitu ya, Pak. Karena iya, pasti kan Pak. ada 2 fungsi gitu kan, Pak. Akan ada. Sama ini, Pak, apa namanya kan, sebagai biasanya kan, job desk sebagai untuk leader, Pak, ya, untuk leader Mhm, di sisi supervisor, assistant manager, atau manajer pun itu sendiri, mhm, kan biasanya mereka melakukan pada saat tiap bulan itu ada planning untuk membuat,
namanya, supaya sentuh target membuat seperti reward atau segala macam gitu. Nah, apakah pantas gitu pada saat di job desk kita ini Pak ya, maksudnya setiap diskusi saya Pak ya, apakah Mhm. pantas pada saat di job desk tersebut itu kita masukkan juga reward, maksudnya yang kita lakukan gitu kepada staffing kita itu. Selain kan namanya coaching, developing, terus controlling, monitoring. Nah, seperti itu kan itu secara ini pekerjaannya itu sendiri Pak gitu. Ini saya bicara kalau dimasukkan untuk bahasa seperti kayak reward atau segala macam gitu Pak. Kalau saya gini, nanti ini Apakah pantas atau tidak? gini, pantas enggaknya tuh nanti tergantung berapa poin yang akan Bapak masukkan, kan ada prioritas ya Pak ya, job desk tadi loh, gitu. Ya, itu Pak. Gitu. Kira-kira yang bakal Bapak tonjolkan untuk dijual di perusahaan lain itu kemampuan ngasih reward-nya atau kemampuan mencapai targetnya? Nah, Kira-kira ya. ngasih reward-nya apa kemampuan dalam pengambilan keputusannya? Kan pasti kan ada yang prioritas gitu. Itu Betul memang Pak. fungsi semua, tapi kan pasti ada yang prioritas. Nah, Bapak mau ngejual nah, kemampuan ya. ngasih reward atau mampu uh, ngejual saya sukses ngasih reward atau saya sukses nambah cabang, saya sukses jual produk, saya sukses menganalisis dengan kayak gini. Misalkan kayak Oh, analis tuh ya. kayak gitu kan, analis kayak Ya. itu. Misalkan saya nggak tahu ya bener nggak ya. Ada berkas yang masuk ke Bapak senilai 1 miliar, habis itu udah dianalisis, akhirnya 1 miliar ini mungkin yang bisa realisasi itu kata 900 juta. Dari 900 juta ini nggak ada yang macet, misalkan gitu. Itu kan bukankah bagus, Pak? Ya nggak sih? Gitu. Saya nggak tahu ya, gimana ya. Saya bayangin kayak ada data, misalnya nilainya 5 miliar, masuk ke Bapak. Dianalisis, kan Iya dipilih Pak. mana yang layak, mana yang enggak. Dari 5 miliar ternyata Bapak bisa menemukan 4 miliar yang kayaknya cocok, udah dilanjut prosesnya gitu. Mungkin kayak gitu ya. Kan saya mikirnya kredit analis kayak gitu kan. Habis itu dilanjut gitu, 4 miliar. Tapi dari 4 miliar ini ternyata nggak ada kredit kredit macetnya gitu. Berarti tim sales-nya bagus, Bapak data yang ngelihat resiko-resiko itu juga bagus gitu kan. Itu. Kalau menurut saya Itu kan termasuk sebagai achievement atau job desk-nya sendiri Pak? Achievement kan Pak ya? nggak apa-apa gitu. Mampu 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 apa misalkan Bapak bisa tadi ya analis ini tuh kan pasti ada berapa dokumen pengajuan gitu nggak sih? Gitu. Iya Pak, ada Pak. Ya jadi kayak misalkan mampu menganalisis sekian dokumen per hari gitu, misalkan total per bulan rata-rata berapa gitu ya, gitu. Atau kalau nggak boleh nyebut angka ya lebih dari sekian gitu, di mana nggak ada yang bermasalah gitu, gitu. Nggak ada yang eh, macet kayak kreditnya atau gimana gitu. Itu kan menjadi keuntungan kemana-mana Pak gitu. Tim salesnya suka ya kan, tim collection-nya juga nggak stres, nelpon-nelponin gitu misalkan, gitu dan lain-lain gitu. Gara-gara Bapak Artinya analisa, untuk skala prioritas sendiri Pak ya? iya skala prioritas. Makanya tadi yang pengen Bapak jual dari sisi saya berhasil memberikan reward, apa saya berhasil mengelola sekian dokumen itu, memanage teman-teman agar pengelolaannya benar. Itu aja. Nah, itu nanti kalau Iya Pak. misalkan jadi kalau boleh dimasukkan boleh nggak boleh, asal poin yang prioritas yang lebih atas juga udah masuk gitu. Nah, kalau Bapak Ya. mau nonjolin itu tapi yang lain nggak masuk ya aneh. Makanya kita balikin lagi bahwa Ya prioritasnya betul yang Pak. mana. Ya ada gambarannya kan ya gitu. Baik. Gitu. Ada lagi apa? Ini saya semoga bener ya Pak ya. Silakan di ini lagi ya. Karena Ya Pak, ini untuk ya pertanyaan, karena itu tapi fungsi yang saya lakukan sendiri ya seperti itu sih gitu. Mungkin nanti kalau ada ya teman-teman yang Pak, di nah, sini yang nonton ini gitu ya gitu. Nanti pasti akan ada nambahin di kolom komentar gitu. Pokoknya intinya jangan lupa ya, fungsi ada dua gitu. Sama kayak sosmed Pak. Itu sosial media. Bapak itu ada kata sosial, ada sisi media. ya ada Link medianya. LinkedIn itu sosial media, ya kan misalkan. Dari sisi medianya tuh Bapak ada media untuk apa memperoleh info. Ada loker, Ya, Bapak lihat cocok, lamar. Itu dari sisi media. Dari sisi sosial, Bapak tuh bisa connect ke orang, follow orang, ngucapin selamat dapat kerjaan baru, selamat ulang tahun gitu kan. Gitu. Nah, kira-kira sejauh ini Bapak pakai LinkedIn itu sudah balance belum? Dari sisi sosial dan dari sisi medianya. Dari sisi media artinya Bapak apakah rutin menggunakan LinkedIn untuk apply job misalkan?
gitu. Dari sisi sosial misalkan Bapak rutin follow orang, connect orang, cek temennya ada berapa, sering ngobrol sama temen yang lain enggak gitu. Mungkin pernah ketemuan bareng di kota sana gitu. Kalau sosial dan media ini balance gitu, Ya, Pak. itu maka terbangun network yang bagus, yang saling menguntungkan gitu. Kebanyakan orang cuma dari sisi medianya doang. Dipikir LinkedIn itu portal karir misalkan. Nah, betul Pak, karena ini Bikin seadanya gitu ya. Habis itu buat nyari loker udah gitu. Ya kan nah, aneh gitu. Kalau karena misalkan jujur sih Pak, untuk di wilayah, untuk di provinsi saya sendiri atau kota saya, di kota kelahiran saya sendiri Pak, itu saya nggak sebutkan ya Pak ya, ya kelahiran sendiri saya itu banyak itu mereka yang gunakan lebih ke platform untuk pencarian apa namanya, kerja. loker gitu, Iya, untuk membangun koneksi ataupun di sana. Makanya saya saat ini juga sama. membangun koneksi untuk membangun koneksi di situ itu kayaknya saya harus apa namanya, saat ini sampai sampai saat ini merangkak untuk nyari koneksi di situ gitu. Apalagi untuk yang notabene yang tidak biasanya kita melakukan hal seperti itu gitu. Tidak, apalagi untuk circle-nya saya sendiri, untuk di wilayah ini sendiri tidak memakai hal tersebut, Pak, dan memakainya cuma, "Hey, platformnya kayak gini loh, pakainya ini, nyarinya bisa di sini loh," kayak gitu. Jadi cuma tanda kutip sampai situ, gitu. Makanya Iya, kemarin saya menarik. agak senang gitu, maksudnya senang sekali dapat infonya Bapak untuk berdiskusi gitu, Pak. Jadinya sih Hmm. untuk di sisi itu saya agak kurang teman untuk berdiskusi. Jadinya rata-rata juga apalagi di DM, saya juga baru tahu itu yang terhubung supaya bisa kita kirim pesan dan segala macam itu, Pak, ya. Nah iya, ya Nah, connect aja. Jadi namanya sok kenal aja Pak gitu. Itu ya, sama kayak ini, saya bukan HR, saya user, tapi saya orang sales gitu nah, dan saya orang sales and marketing gitu ya. Jadi sehingga kalau nggak ada obrolan ya kita harus yang memulai dulu, nggak masalah kenalan gitu. Connect ke orang, follow orang, perkenalkan diri, sampaikan maksud, doakan gitu. Nggak direspon nggak masalah gitu. Orang tuh ada banyak Pak, penggunanya ada jutaan gitu. Gitu. setidaknya ikhtiar, Pak, ya. Iya, gitu. Kalau saya tuh ibaratnya nyari teman kok, Pak, gitu. Saya nggak Iya, mikirnya betul, Pak. udah nggak ke langsung ke benefit tadi, karena ibaratnya tadi sosial media itu harus imbang, ada sisi sosial dan ada sisi medianya. Kalau Anda menggunakan sisi sosial terus, itu nanti waktu Anda akan habis untuk ngobrol. Padahal ibaratnya ngobrol itu bikin pinter enggak, buang waktu iya, ngasilin duit enggak. Itu kalau Anda menggunakan sosial media sebagai fungsi sosialnya doang, gitu. Sosmed paling gampang apa? Instagram lah, gitu. Kalau Anda menggunakan dari sosial, oh, kedekatan dengan orang-orang baru, mungkin bagus ya gitu ya gitu. Sosial terus ngobrol terus itu chatting mungkin hai seneng gitu ya lihat konten ini gitu kan ketawa-ketawa saling ngobrol tapi nggak bisa dikonversi ke keuntungan yang lain nambah ilmu mungkin gitu atau mungkin jadi suatu ide bisnis bersama gitu ya kayak gitu akhirnya cuma ngabisin ngabisin waktu padahal waktu adalah uang gitu ya tapi ya Ya, udah cuma ngobrol biasa itu gitu ya, betul, Pak. di dunia nyata juga nggak kenal gitu. Ini cuma ngelihat dari sisi sosialnya. Nah, ada yang kebalikannya, sosial media fungsinya cuma di medianya saja gitu. Jadi ada manusia yang bisa diajak ngobrol, Anda tidak menyempatkan. Seolah-olah nggak ada manusianya gitu. Paling gampang tuh misal paling gampang ya tadi contoh menganggap menganggap LinkedIn sebagai job street misal. Di job street Bapak nggak bisa Hmm. kenalan sama sama siapa ya rekruter PT ini nggak tahu. Tapi kalau Bapak yang nge-search, cari nama PT itu, PT ABC misalkan, ABCDEFG gitu, search gitu. Itu yang muncul tuh ya mulai dari staf paling bawah sampai CEO mungkin bisa muncul semua. Tinggal pilih mau ngobrol sama siapa gitu. Nah, Karena beberapa teman saya yang menyarankan, apalagi betul-betul yang dibilang kegunaannya LinkedIn itu saya maksudnya pasti kan maksudnya teman yang menyarankan alhasil pasti saya butuh diskusi dong Pak gitu. mhm, Untuk ini sebenarnya penggunaan positifnya dan kegunaan yang lebihnya itu selain mencari kerja, selain loker pada saat yang dikeluarkan di apa namanya secara sistemnya itu sendiri kan, makanya saya bilang kemarin ini
kok masih kosong gitu. Jadinya ini caranya kita mau menjual, ya dalam artian kasarnya kita yang sebagai para pencari kerja kan istilahnya kayak jual diri gitu kan Pak ya. Nah, tapi Betul. dengan secara positif gitu. Nah, Ya, itu jadi heeh. harus dari sisi jadi gini Pak, tetap ya sebenarnya dari si riset gitu ya, literasi biasa. Jadi kita bisa baca Heeh, kok banyak orang udah bikin artikel Pak, googling googling aja gitu. Cara heeh. menggunakan LinkedIn sebagai job seeker gitu. Nah, itu dibaca aja semua artikelnya gitu. Itu akan lebih lebih valid sih gitu. Gitu. Kita harus memperkaya literasi dulu setelah kita baca beberapa artikel. Jadi jangan jangan baca satu artikel terus kita anggap ini yang benar, itu enggak gitu. Sama kayak baca buku. Jangan Anda baca satu buku terus menganggap saya punya pengetahuan di bidang itu, Udah saya khatam pada ahli, saat itu. udah hatam ya. Kok seolah-olah langsung jadi ahli hanya karena membaca satu buku. Nah, yang lebih parah lagi, nganggap udah ahli tapi rujukannya cuma YouTube doang gitu. Atau satu channel yang apa, atau mungkin nganggap setelah nonton ini, setelah ngikutin tanya jawab sama saya gini gitu ya, terus nganggap bahwa oh saya udah paham soal ini. Enggak, belajar dulu kemana-mana. Nanti Anda akan menemukan benang-benang merah tuh. Oh, harusnya begini. Nah, betul Pak. Nyambungin ke Itu benang merahnya ini harus banyak riset Pak. iya, itu dan riset itu bukan riset yang susah, bukan riset yang kayak Bapak mau neliti mutasi virus COVID gitu ya, gitu. Ini jadi ini jadi ini jadi ini atau sesuatu yang susah gitu ya. Enggak gitu. Cuma biasakin baca, oh ini bilang gini, oh sana begini. Nanti lama-lama tuh kebentuk pola gitu. Ada hal yang sama. Oh, di sini bilang gini, sini oh berarti ini benar. Oh, ini bilang gini, oh ini masih plus minus gitu. Karena Iya kalau Pak. cuma cuma nganggap ini yang benar, kita harus ada bird view-nya gitu kan, gitu. Betul, betul sekali Pak. Gitu. Gitu. Nanti kalau nggak pakai itu ya, ya susah. Udah nggak pakai sudut pandangnya sempit terus ngambil kesimpulan, mengambil kesimpulan Nah, dengan kebenaran atau fakta cuma yang satu belum pertimbangan. gitu. Nanti akhirnya dia bingung kan gitu. Jadi itu, jadi Ya Pak. pokoknya diingetin lagi tuh teman-temannya gitu fungsinya sosmed. Atau nanti ini aku upload link videonya kasih ke mereka gitu. Gitu. Nggak apa-apa, serius ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya biar saling Nah, tahu aja gitu. Karena kalau ini kan ibaratnya kan fiturnya banyak gitu ya, ibaratnya kayak LinkedIn gitu. Bapak karena kan punya banyak orang yang nggak tahu Pak gitu secara fiturnya ini seperti ini gitu. ya Banyak yang tidak karena menggunakan. ada buru-buru pakai. Pakainya tuh nggak sekedar nggak kepo gitu loh. Kalau orang yang penasaran pasti akan mempelajari, baca manual booknya, baca Malah guide-nya ada yang gimana. malah ada yang bilang, "Pak, oh saya sudah pakai bertahun-tahun ini begini, ini seperti ini loh, seperti ini." Jadinya pas masuk ke sana kok jadi, "Ah, seperti ini ya? Kok?" Ya, ya nggak apa-apa Pak. Jadi tadi memang harus ada tadi riset pribadi itu harus ada. Kemudian Mhm, belajar itu komprehensif gitu dari mana-mana gitu. Nanti lama-lama pasti iya, akan melihat oh gitu. Ada yang ini sebenarnya itu mhm, benar untuk kondisi seperti ini, tapi nggak benar kondisi seperti ini. Secara iya generalnya Pak, begini, nanti secara spesifiknya begini gitu. Sebenarnya itu udah ada, bahkan kalau Bapak browsing atau cari di bagian help gitu ya di menu LinkedIn itu udah ada keterangan LinkedIn itu apa gitu-gitu. Cara makainya gimana. Suatu platform dengan fitur ada banyak, tapi Bapak hanya menggunakan untuk mencari kerja, itu kan rugi. Gitu. betul Pak, Bapak udah beli handphone harganya 20 juta misalkan, tapi cuma Bapak pakai untuk kirim SMS. Lah percuma, ngapain beli yang 20 juta? Bapak beli yang 200.000, 300.000 SMS juga bisa, Pak. Gitu. betul, heeh, Ngapain cari yang fiturnya macam-macam? mhm, Nggak harus yang 5G, Pak, gitu. Yang biasa aja itu udah bisa SMS, gitu. Ya sama, iya, gitu. Ada barang canggih fungsinya cuma untuk nyari loker. Ya pasti nggak optimal hasilnya. Habis itu ngeluh, gitu. Saya sudah iya, melakukan segalanya, gitu. Tapi kok nggak ada heeh, gini, gitu. Ya jawaban simpelnya ya wajar. Karena Anda heeh, memperlakukannya seperti itu. Gitu. Wah ini HP-nya jelek nih, gitu. Ya bukan jelek sih, Anda cuma buat SMS, gitu. Sama, mhm, gitu. Jadi optimasinya tuh ke arah sana. Makanya tadi ada di CV kan tadi bener cara bikinnya dan bener cara pakainya. Begitupun LinkedIn, bikinnya udah bener, cara pakainya juga bener. Jangan bikinnya belum lengkap udah buru-buru nyari kerja gitu.
Atau udah nyari kerjanya dengan benar, tadi ya, bikinnya udah benar, tapi diem aja gitu. Nggak ngobrol, nggak nyari ini itu gitu. Cuma sekedar Iya, Pak. punya gitu. Apalagi di CV nulis ada URL LinkedIn gitu ya. Gitu. Hmm. Jadi di CV Anda menyantupkan ini akun LinkedIn saya. Setelah saya buka ternyata kosong, nggak ada aktivitas. Nah, buat Nah, apa? heeh. Gitu. Sama kayak ada akun Instagram. Setelah saya buka dikunci Instagramnya gitu. Atau setelah dibuka ternyata nggak ada postingan. Nah, ngapain nyantumin Instagram di situ? Gitu. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita tulis gitu. Nah, zaman sekarang tuh bukan kayak tadi gitu. Jangan susah kayak oke cari loker kirim, cari loker kirim, mau ada manusianya gitu. Hmm. Gitu. Banyak kok teman-teman yang ngelamar kerja itu eh, lewat WA gitu. Udah kenal dulu sama rekruternya lama, ada lowongan gitu, terus nge-DM, udah kirim ke WA saya aja. Saya pikir lihatin screenshot-nya, CV-nya dikirimin ke beliau gitu. Simple, yang lain pada dikirim lewat email gitu. Dia udah bangun eh, jaringan dengan baik itu, bisa seakrab itu padahal nggak kenal, cuma kenal di LinkedIn, cuma saling dulu pernah komen, berbalas, ada yang utah diucapin, dapat Saya ini gitu. syukurnya Pak, syukur alhamdulillahnya kemarin juga seperti itu sih Pak. Jadinya ini saya tidak harus ikut lewat platform ini, platform itu. Jadinya by DM, cerita-cerita, terus sharing-sharing dikit, sharing-sharing dikit. Hasil ujungnya pada saat itu sekitar jam berapa ya Pak ya? Tengah malam ditawarin pada saat itu Pak. Ya, ya saya pas respon dong Pak. Loh iya betul. Indonesia. Nah, fast Ya, respon itu iya betul. Gitu. makanya sih pada saat itu saya bilang, oh kegunaannya, saya bilang faktor positif yang saat ini sampai saat ini saya dapatkan seperti itu sih Pak. Gitu. Dari hasil postingan, dari hasil mengucapkan apalagi kan terus juga selamat ya kayak gini, terus juga selamat siang, salam kenal seperti itu gitu. Ya Iya, alhamdulillah sampai sekarang ada beberapa respon sih Pak daripada nungguin platform jadinya kayak faktornya kita orang yang nunggu gitu Pak. iya ngobrol aja udah gitu, kenal-kenalan, seru-seruan udah, sesimpel itu. Kan menyenangkan kalau kayak begitu, ya kan? Udah bangun network aja, itu nanti kerjaan tuh bisa datang, bisa kita cari. Mana yang lebih Ya. bagus? Ya lebih bagus pakai cara dua-duanya dong. Kalau orang kita bisa pakai cara dua-duanya gitu. Gitu. Saya sering teman-teman yang dapat nah yang tadi saya tunjukkan ya yang di YouTube itu yang udah saya upload gitu. Beberapa anak itu saya lupa anaknya yang mana ya. Dia tuh awalnya tuh bingung kayak saya bingung gitu nyari lokernya gimana, nyari kerjanya gimana. Jarak Ya. 2 minggu apa ya? Ada yang 2 minggu, ada yang 2 minggu lebih. Dia ngomong, yang tadinya bilang aku bingung eh, kok nggak ada panggilan kerja gitu. Nah, yang selanjutnya minta saran lagi kan ke WA gitu kan. Bingung Kak, Ya. panggilan kerjanya bersamaan. Ini gimana? Lucu kan? Yang tadinya bingung nyari nyari kerja jadi bingung mau ngedatengin Jawab yang panggilan mana? yang mana. Iya. Itu Heeh. itu banyak itu. Oh, itu nyenengin itu gitu. Nanti deh kalau pas lagi udah aku izin sama orangnya itu aku screenshot, aku share ke LinkedIn sebagai motivasi gitu. Ada anak yang kebingungan kok LinkedIn ku nggak gini-gini ya gitu. Maksudnya sharing-sharing terus dia pakai caranya dia sendiri gitu kan ya. Pakai bahasa gayanya dia sendiri gitu ya. Branding sendiri gini-gini. Akhirnya dia bingung sendiri ada panggilan banyak. Kak, gimana nih nyusunnya nih aku sehari kok panggilannya begini. Ya udah schedule besoknya. Besoknya juga ada banyak. Waduh, lihat jadwalnya gitu. Itu nyenengin banget kayak gitu. Gitu. Ya, Gitu. Itu masih bisa dicoba lah Pak gitu. Tuh, iya Pak. gitu. Ada lagi nggak Pak apa yang pengen Oke, diskusi ini mungkin? untuk saat ini belum ada sih Pak. Belum Sudah ya? cukup Gitu. sudah cukup Oke. sekali Pak, sih Pak. paling sekarang saya ke sesi detail sebentar ya Pak ya. Saya mau Ya nunjukin Pak. CV-nya Bapak.